Bab 900. Siksa Mahalini. Melihat adegan ini, Mahalini tertawa terbahak-bahak. Apa yang dia pikir akan dilakukan Devan? Tak disangka, dia hanya membuang beberapa kepala saja. Dia telah melihat 80.000 hingga 100.000 orang mati. Beberapa banyak kepala mati bisa membuatnya takut. Bahkan dia tidak bisa menakut-nakutinya, apalagi Metatron sebagai dewa. Namun, yang tidak diduga Mahalini adalah saat melihat beberapa kepala itu, tubuh kekar Metatron bergetar hebat. Mata penuh ketakutan. Mahalini tidak tahu siapa pemilik kepala-kepala itu. Namun, dia tahu ini semua milik para dewa malaikat. Terlebih lagi, mereka adalah malaikat terkuat yang menjaga Seraph. Tapi bukan itu yang paling membuat Metatron takut. Yang paling menakutkan adalah salah satu kepalanya ada yang terlihat penuh kejahatan. Karena itu adalah kepala Lucifer. Lucifer, sebelum terjatuh, adalah seorang Seraph. Setelah terjatuh, dia menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa hanya ada sedikit dewa di dunia yang lebih kuat darinya. Namun, kepala Lucifer dipenggal oleh pemuda negara Al-Sutra di depannya. "Tuan, cepat, biarkan anak sombong ini mencoba hukumannya sekarang," Mahalini berkata kepada Metatron seolah dia belum memahami situasinya. "Pak," namun, begitu dia selesai berbicara, Metatron menamparkan wajahnya. "Tuan, mengapa kamu menamparku?" Mahalini tampak bingung. "Kamu, tahukah kamu kepala siapa itu?" "Itu kepala Lucifer, Raja Malaikat Nephilim. Dia bahkan membunuh Lucifer. Membunuhku akan semudah meremas semut sampai mati," Metatron berkata dengan tubuh gemetar. Saat berikutnya, dia langsung berlutut di depan Devan. "Salam kepada dewa." Saat ini, tidak peduli apakah Devan adalah dewa atau bukan, menyembah adalah hal yang benar untuk dilakukan. "Dewa, aku yang memiliki mata tapi tidak memiliki penglihatan benar dan menyakiti wanitamu. Aku bersedia memotong akutku untuk menebus kesalahan." Ketika Metatron selesai berbicara, dia langsung mencabut bulu-bulunya satu persatu. Darah tumpah di mana-mana. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Khususnya, orang-orang dari negara Al-Sutra menjadi sangat bersemangat. Para dewa asing yang begitu sombong tadi begitu ketakutan hingga berlutut setelah melihat para dewa negara Al-Sutra. Dia bahkan mencabut akutnya dalam upaya untuk mendapatkan pengampunan dari para dewa negara Al-Sutra. "Tunggu, bukankah itu pimpinan Antares Devan?" "Benar, itu adalah pimpinan Antares. Pimpinan Antares juga telah menjadi dewa. Dia tidak hanya menjadi dewa, dia juga menjadi dewa yang lebih atas dari dewa malaikat. Negara Al-Sutra kita benar-benar memiliki dewa." Pada saat ini, semua orang di negara Al-Sutra bersorak. Selama tahun ini, negara Al-Sutra telah mengalami terlalu banyak penindasan. Bahkan beberapa negara kecil berani tidak menghormati Ratu Naga. Hanya karena tidak ada dewa di negara Al-Sutra. Tapi sekarang, negara Al-Sutra akhirnya memiliki dewa. Tidak lagi takut ditindas. Kamu mengatakan bahwa itu adalah kepala Lucifer, Raja Malaikat Nephilim." Mahalini dan orang lain benar-benar tercengang. "Kamu akan membuatku terbunuh." Karena dia bisa melakukan perjalanan ke masa lalu, itu berarti dia adalah overlord kosmik yang mengendalikan waktu. Metatron sangat ketakutan saat ini. Dia baru saja mendengar perkataan Devan. Dia kembali ke masa lampau dan menyiksa Mahalini. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati pada saat itu. Kiranya Devan sedang membual. Tanpa diduga, Devan benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Itulah overlord kosmik. Makhluk yang beberapa kali lipat lebih tinggi darinya.
Itu adalah eksistensi tingkat Omega yang mampu menghancurkan galaksi. Bagaimana negara Al-Sutra bisa memiliki overload kosmik? Overload kosmik. Apa itu? Mahalini jelas belum pernah mendengarnya. Apa itu overload kosmik? Biar aku jelaskan. Di hadapan overload kosmik, akulah pembeda antara kalian manusia biasa dan Valkyria. Sekalipun semua dewa di dunia datang, mereka tidak akan bisa menjadi lawannya. Perbedaan antara manusia biasa dan Valkyria. Mahalini mengerti. Perbedaan antara manusia biasa dan Valkyria sebenarnya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Devan sebenarnya sangat kuat. Tuan, selama kamu bersedia memaafkanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Metatron langsung bersujud kepada Devan. Kamu menyakiti Imelda, aku tidak mungkin membiarkanmu hidup, tapi aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Devan mengedipkan mata pada Yuchi. Biarkan aku yang melakukannya. Lagi pula, energi kehidupannya cukup kuat. Nugua berinisiatif menawarkan diri untuk membantu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika kamu membunuhku, tapi aku tidak yakin jika kamu membiarkan anak buahmu membunuhku. Melihat adegan ini, Metatron meraung. Dia tahu dia sudah mati hari ini. Sebagai seorang dewa, keinginan terakhirnya adalah mati dengan bermartabat. Dibunuh oleh dewa tingkat Omega yang bisa membunuh Lucifer. Devan mendengar ini dan berkata, apakah menurutmu memalukan jika mereka membunuhmu? Ya, aku hanya berharap mati di tanganmu, kata Metatron. Devan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Dewi Agung, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang lebih jelas dan tunjukkan kepadanya jenis kultivasi apa yang kalian semua miliki. Saat berikutnya, beberapa Dewi Agung melepaskan aura overload kosmik mereka. 4 overload kosmik. Pada saat ini, Metatron merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Seorang overload kosmik sudah bisa melenyapkan galaksi. Sekarang, ada 4 orang di sisi Devan. Hahaha, suatu kehormatan bagiku untuk mati di tangan overload kosmik. Metatron tertawa. Saat berikutnya, Nugua langsung mengambil tindakan. Menguras seluruh energi kehidupan Metatron. Dia langsung layu menjadi mayat kering. Lalu dia jatuh ke tanah. Imelda, aku serahkan dia padamu. Devan berkata kepada Imelda. Dia baru saja memberi makan darah Imelda darah Kirin. Imelda telah pulih sepenuhnya. Ampuni hidupku. Mahalini akhirnya ketakutan dan berlutut di depan Imelda. Mahalini, kamu baru saja menerapkan 17 hukuman padaku, dan aku bahkan tidak memohon belas kasihan. Kenapa, kamu mulai memohon belas kasihan bahkan sebelum aku memulai? Imelda berkata dengan dingin. Tuan Imelda, ampuni hidupku, aku salah, aku tidak akan pernah berani lagi. Seluruh tubuh Yan Sailue gemetar hebat saat dia mengingat 18 hukuman yang menakutkan itu. Mahalini, sebagai hakim dari Sekte Genesis, kamu telah melakukan segala macam kejahatan. Jika kamu mati, kamu akan masuk neraka. Hari ini, biarkan kamu mengalami hukuman neraka terlebih dahulu. Imelda berkata pada Devan, Devan, aku tidak pandai dalam hal itu. Karena kamu telah menggunakan penyiksaan padanya sebelumnya, kali ini, penyiksaan ini kamu lakukan lagi saja. Baik, Devan bersedia melakukannya. Meskipun dia telah menggunakan penyiksaan pada Mahalini. Tapi itu adalah Mahalini di masa lalu. Hal itu meredakan amarahnya terhadap Mahalini. Devan bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, dia langsung menggunakan energi magis untuk mengubah berbagai alat penyiksaan untuk menyiksa Mahalini. Tidak, melihat alat penyiksaan itu, Mahalini menjerit tangisan yang sangat menyedihkan. Bersambung.